Auranya yang saya rasakan itu imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Pak Menteri, merubah ini Pak. Udah. Ganti itu. Pak, kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform seperti ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya ganti. Nah, akan berubah. Kalau enggak akan berubah kita. Mengatur, mengontrol sehingga jadinya menyulitkan. Padahal seharusnya memudahkan dan melayani. 5 kata-kata ini sepertinya bisa menjadi kata-kata kunci terhadap reformasi pelayanan imigrasi di tanah air. Itu pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sebenarnya apa maknanya, kemudian juga bagaimana cara menyampaikan Presiden Jokowi ini bisa dinilai oleh ataupun juga dari sudut pandang komunikasi politik. Maka untuk itu kami hadirkan narasumber berikutnya Mas Nyarwi Ahmad selaku peneliti komunikasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Waalaikumsalam Putri, selamat malam. Baik, kita tadi sudah dengarkan petikannya saja, inti-intinya saja. Tadi juga kalau kita tahu ataupun juga pemirsa sudah melihat versi komplitnya, Mas Nyarwi sudah ada juga ancaman pecat saja, selesaikan saja dirjen dan juga bawahan-bawahannya. Bagaimana Mas Nyarwi melihat komunikasi ataupun gaya komunikasi dari Pak Jokowi saat menyampaikan pesan ini? Ya, itu style Pak Jokowi ya. Beliau akan selalu lugas ya. Tidak, bahasa Jawanya itu tidak ditahan-tahan, tidak terdengaling-aling ya. Langsung saja disampaikan gitu, apalagi itu kan ke internal ya. Walaupun rapat terbatas ya. Dan saya kira semangatnya yang harus dilihat, Put. Kita ini kan sebenarnya gini ya, di tengah pandemi Covid, kita juga punya posisi ya untuk presidensi G20. Itu kan sebenarnya posisi kita juga strategis sekali gitu ya. Nah, kapasitas elit-elit, kapasitas birokrasi kita, lembaga negara tentu harus kita tingkatkan kan gitu. Nah, mindsetnya juga tentu saja ya, termasuk menempatkan imigrasi misalnya bukan hanya border untuk menyeleksi atau memprotek, tetapi juga pintu untuk melayani kan gitu bahasanya. Nah, ini sebenarnya juga menurut saya sangat strategis ya, dalam artian begini. Ada beberapa diskursus yang sudah lama berkembang ya. Saya tidak ahli hubungan internasional, tapi saya belajar komunikasi politik ya di situ. Itu terkait dengan political branding. Di sana ada nation branding juga. Nah, salah satu branding yang dibahas di sana adalah bagaimana bangsa itu atau negara itu, nation state branding juga, itu kan punya daya tarik, baik terkait dengan sumber daya, potensi yang dimilikinya, dan itu bisa menarik berbagai talent, berbagai investor bahkan ya. Nah, di sini saya kira butuh instrumen pendukung. Nah, instrumen pendukung adalah kapasitas misalnya birokrasi layanan termasuk imigrasi yang juga harus canggih, melayani bahkan mungkin lebih proaktif ya. Jadi institusi-institusi itu bisa menjadi salah satu agensi untuk marketing ya. Marketing dalam artian kita bisa mencari tahu nih potensi-potensi siapa saja yang mungkin bisa jadi bukan nunggu secara pasif untuk melamar visa, tetapi justru bisa ditawari ya, karena dia punya potensi khusus menjadi mitra atau partner atau bahkan ada talent-talent khusus yang dalam tanda petik kita bisa manfaatkan ya untuk memperkuat misalnya agenda-agenda strategi ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita di tengah kondisi kita menuju bangkit ya dari pandemi Covid. Ya saya kira itu bagian dari rancangan ya, dan itu semua tentu bermula dari aspek pelayanan, Bu. Kultur juga. Walaupun kita lihat berbagai perbaikan juga sudah dilakukan ya. Untuk sistem keimigrasian misalnya, saya juga pernah beberapa kali yang mendapatkan layanan. Dan itu juga ada sistem yang memudahkan. Tetapi kan ini untuk domestik ya. Betul. Kalau kita ini ya. Tetapi kalau yang di luar bagaimana kan gitu. Yang dari orang-orang asing atau orang-orang yang sangat tertarik dengan Indonesia gitu. Entah untuk tinggal beberapa saat, atau bahkan di komunitas peneliti itu mau riset, atau mungkin sedang belajar atau mencoba mencari mitra investasi dan seterusnya. Dan saya kira itu juga perlu langkah-langkah proaktif ya, dan dukungan dari keimigrasian ya, di sini di bawah Kementerian Luar Negeri, saya kira itu juga sangat vital di sana.
gitu. Pak Reza Shah, kalau tadi sudah memberikan solusi, tapi mungkin kita agak mundur sedikit Pak Reza Shah. Sebenarnya kan perintah Pak Jokowi untuk menyederhanakan birokrasi di sisi apapun, di segi apapun kan termasuk juga imigrasi. Ini sudah lama sebenarnya. Tapi kalau menurut pandangan Pak Reza Shah sebenarnya apa yang menyebabkan ini tidak bisa berjalan maksimal? Oknum-oknumnya di mananya Pak? Mengapa kemudian budaya seperti ini atau budaya gaya lama ini susah berubahnya? Saya tidak memiliki data untuk bicara tentang oknum ya. Saya terus terang, secara kedinasan saya tidak berhubungan dengan kalangan imigrasi. Tapi kalau bisa kita lakukan suatu apa ya, suatu tinjauan analisis sehingga kita tahu bagaimana imigrasi itu bekerja. Dan untuk itu kan tentunya rumusnya itu kan semua lembaga itu akan bekerja dengan baik kalau punya indikator 6M kan. 6M itu secara manajemen, M pertama itu manpower. Manpower. Jadi sumber daya manusia. Siapapun juga sumber daya manusia itu harus ditingkatkan sehingga upgrading lewat pendidikan, pelatihan maupun jenjang gelar. Manpower kedua money ya. Kedua, dalam kondisi sulit sekarang, faktor uang itu sangat berpengaruh. Jadi saya berpikir semua lembaga di negara-negara yang sedang terkena COVID itu terkena dampak dari COVID itu sehingga otomatis pelayanan mereka menjadi tidak optimal. Kemudian yang ketiga adalah materials. Materials adalah materi-materi yang digunakan untuk mendukung tugas-tugas keimigrasian. Di negara-negara di dunia yang sedang terkena COVID, mereka menghadapi juga masalah dengan materials. Manpower, money, materials, method. Method ini yang harus di-upgrade di semua negara di dunia. Dalam hal ini kita sedang bekerja dalam krisis ya. Untuk bekerja dalam krisis tersebut tentunya perlu perubahan mentalitas dari siapapun juga di dalam negeri, bukan hanya kalangan imigrasi. Tapi untuk itu kan perubahan mental itu kan hendaknya didukung juga dengan pengetahuan yang lebih. Jadi istilahnya oke, kita ingin bekerja cepat memudahkan orang asing masuk, tapi mental kita apakah kita siap misalnya menerima orang asing dalam jumlah yang sangat besar, dan disinilah gunanya big data intelligence tersebut. Misalnya siapapun kita aparat imigrasi akan tersenyum kalau yang datang itu Bill Gates. Orang seperti Bill Gates itu tidak perlu ditanya Anda punya apa, Anda mau ngapain, itu dengan pasti akan berkontribusi pada Indonesia. Selanjutnya misalnya yang datang itu Warren Buffett misalnya, orang yang salah satu top 10 orang terkaya di dunia. Kita tentunya akan mengambil manfaat dari kedatangan orang ini. Tapi kalau metode kita belum baik, kita akan berhadapan dengan masalah siapa orang ini gitu. Kemudian apakah orang ini memiliki motivasi benar ataupun motivasi yang salah tentang Indonesia. Kalau misalnya kita masuk jadi secara umum itu manpower, money, method, machineries, market ya. Oke lah, kita belum mensosialisasikan kepada pihak luar bagaimana restrukturisasi kita di bidang imigrasi. Tapi pada saat yang sama, kalau tadi Pak Jokowi secara khusus menyebutkan istilah investment. Sebenarnya investment itu kan tidak mengenal paspor. Mereka bisa datang ke negara manapun karena berpikir bahwa dana mereka itu akan tergunakan dengan baik. Dan kalau kita berbicara tentang investment itu ada dua faktor. Faktor pertama adalah push factor dan kedua adalah pull factor. Jadi imigrasi terlepas dari bagaimanapun keadaan imigrasi, tapi kalau di dalam negeri kita belum mampu bekerja secara misalnya good governance di level pemerintah, good corporate governance di level dunia usaha, kemudian corruption index, kemudian kurangnya efisiensi, kemudian kurangnya efektivitas, kemudian kalau orang zaman bilang itu child is geld, itu di mana waktu itu adalah berharga. Tentunya hal-hal struktural ini adalah hal yang harus yang harus kita jawab di dalam negeri, bukan hanya oleh kalangan imigrasi. Karena imigrasi itu adalah pintu pertama yang memperkenankan mereka masuk kepada Indonesia. Tapi pada saat yang sama, jangan sampai kita mudahkan mereka datang ke Indonesia, tahu-tahu mereka terkendala dengan masalah-masalah struktural yang ada di dalam negeri seperti good governance, good corporate governance, efisiensi, effectiveness, dan juga budaya masyarakat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sustainable development growth. Jadi imigrasi itu adalah puncak dari gunung es atas adanya masalah-masalah struktural di Indonesia. Itu yang pertama dari pull factor.
Kemudian dari push factor, kenapa investor itu datang? Ya kemungkinan investor itu datang karena melihat adanya potensi mereka akan menghasilkan di Indonesia. Oke, tapi pada saat yang sama kita juga harus bertanya dong, Anda ini yang datang ini portfolio investment atau foreign direct investment? Kalau foreign direct investment itu akan investasinya lama, memuat studi penelitian yang mendalam dari pihak mereka dan juga dari pihak kita. Jadi tentunya kita harus berpikir, oke, investment bagus, tapi kita undang, kita permudah orang-orang investor yang qualified untuk datang dari Indonesia. Dan karena itulah big data intelligence itu sangat penting, di mana kita bisa mendata bagaimana misalnya statement dari tokoh-tokoh dunia, misalnya statement dari tokoh-tokoh Mitsubishi, tokoh-tokoh Hyundai, tokoh-tokoh Philips, misalnya bagaimana juga persepsi dari tokoh-tokoh dunia usaha Rusia, Korea Selatan, Jepang dan sebagainya. Adakah niatan mereka untuk datang ke Indonesia? Dan kalau big data intelligence kita mengatakan mereka tuh positif untuk Indonesia, mereka akan datang ke Indonesia tapi dengan syarat-syarat. Bukannya mereka yang kita tunggu, kita minta mereka datang dengan segala kebesaran hati kita. Dan untuk itu kita juga harus ingat, business is business buat orang asing. Seringkali mereka memindahkan usaha ke Indonesia karena terkendala di negara-negara tertentu. Misalnya saat ini terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Maka berdampak pada perusahaan-perusahaan dari negara G7 dan negara-negara lain yang berada di Cina. Mereka goyang. Di satu sisi Amerika Serikat mendesak mereka untuk pindah. Di sisi yang lain, Cina juga melakukan berbagai kelonggaran agar investor itu datang tetap berada di China. Di dalam kondisi ini, ya kita harus berpikir, yang datang ke Indonesia itu adalah investor betulan atau investor yang main-main. Dan untuk itu kita harus berpikir juga, setelah mereka datang ke sini, tidak mustahil mereka masih berpikir panjang untuk investasi bukan di Indonesia tapi juga di negara lain, di negara-negara pesaing kita. Walaupun kita sudah kompak bersama ASEAN, kita memiliki ASEAN Political Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community, tapi pada prinsipnya kan semua itu adalah lawan-lawan kita. Semua itu adalah pesaing-pesaing kita yang berusaha bagaimana agar investor tersebut tidak betah di Indonesia tapi pindah kepada mereka. Contohnya LG sudah pindah dari Indonesia kepada Vietnam dan langsung mendongkrak GDP Vietnam sebesar 20%. Di dalam ini mohon kita perhatikan sama-sama agar yang datang ke Indonesia itu yang kita mudahkan berada di Indonesia adalah investor-investor yang qualified. Investor-investor yang ingin membangun bersama Indonesia dan mengoptimalkan manfaat ekonominya bersama masyarakat Indonesia. Jadi terutama sekali investor-investor yang berpikir bahwa mereka bekerja di Indonesia dan mereka akan taat pada hukum nasional Indonesia dan mereka akan bekerja bersama di Indonesia dan membangun masyarakat Indonesia dan terlibat dalam berbagai kegiatan corporate social responsibility yang mendukung pembangunan masyarakat Indonesia. Baik, Pak Rizal sudah menjelaskan bagaimana kemudian potensi-potensi masuknya investasi ke tanah air dan juga bagaimana upaya untuk bisa membuat mereka bertahan. Tapi mungkin mengenai tema yang ini terakhir ada pesan tersendiri dari Mas Nyarwi. Menarik dari Pak Tengku Reza. Kan kita sebenarnya kan kalau untuk menjalankan atau melakukan big data intelligence analysis itu hari ini cukup terfasilitasi atau ada fasilitas untuk banyaklah software yang bisa dipakai. Jadi kalau kita mau melihat ya potensi investor-investor mana saja misalnya dari berbagai negara, bahkan problem-problem mereka ada di negara tertentu yang saat ini bisa kita jadikan target untuk kita undang ke Indonesia, itu sangat mungkin dilakukan. Dan kita kan sudah ada kementerian investasi di BKPM, nah, itu saya kira juga bisa mensupport dan juga kolaborasi dengan kementerian yang lain yang mungkin ada data-data yang bisa digunakan, baik data yang sifatnya kredensial maupun data-data yang sebenarnya juga bisa kita akses. Nah itu kan peta itu menurut saya sangat penting dan menolong ya. Selain bahwa imigrasi ini pintu masuk saja menyiapkan, tetapi sistem setelah itu juga harus kita siapkan secara maksimal. Karena konteksnya itu kan kita bicara branding nation itu harus holistik ya, semuanya untuk memperkuat itu saya kira. Ya, tapi balik lagi mengenai komunikasinya Mas Nyarwi, kok tunggu dimarahin dulu, kok tunggu disentil, digewet dulu seperti ini ya Mas? Padahal kan sudah lama semuanya pesan Pak Jokowi untuk menyederhanakan semua macam birokrasi segala aspeknya. Ya, ini saya kira memang kadang-kala inisiasi itu mestinya juga harus diambil ya oleh misalnya para pimpinan yang ada di kementerian maupun di direktorat, dirjen itu. Tentu jangan sampai menunggu disentil sama Pak Presiden. Dan saya kira akan lebih bagus poinnya kalau mereka justru melaporkan progres gitu bahwa ini loh capaian-capaian atau inovasi yang coba kita rancang.
ke depannya. Saya kira itu justru malah lebih menarik. Sebenarnya Mas, komunikasi dari Presiden yang tidak efektif kepada bawahannya atau para bawahannya ini yang tidak bisa menerjemahkan keinginan Presiden? Ya, kan kalau kita lihat ya Putri, kita tracking ya, himbauan untuk efisiensi birokrasi ya, pelayanan yang lebih baik. Itu sudah sering disampaikan juga oleh Pak Presiden Jokowi. Itu dia, saya kira ya. itu. Nah, tetapi mungkin seringkali karena ritme pekerjaan atau mungkin juga konteks besar politik selalu berubah, selalu banyak isu yang berkembang, orang mungkin lupa. Nah, seringkali mungkin inilah pentingnya pimpinan atau unit atau apapun di sana ya, itu kemudian tetap punya roadmap yang harus jadikan panduan bahwa kita ini punya goal bersama, misalnya apalagi dalam konteks presidensi G20 ini ya. Ini kan eskalasi peran kita makin tinggi. Nah, di sini tentu peningkatan kapasitas ya, kemudian kultur ya, tadi Pak Tengku sudah bilang misalnya beberapa poin, misalnya mindset, sumber daya dan lain-lain, itu saya kira juga perlu terus menerus di-upgrade atau terus menerus di-maintain, saya kira itu. Karena ironis sekali Mas, kalau kita melihat kinerja dari kemudian kabinet, kemudian masyarakat mengatakan, tuh kan tunggu dijewer dulu, tunggu diancam dulu baru bergerak. Itu yang jangan sampai kemudian itu menjadi salah satu paradigma yang ada di masyarakat, Mas Nyarwi. Iya, kita berharap ya tidak seperti itu, Bud ya. Kita berharap tentu justru yang ada itu bentuk inisiasi ataupun bentuk inisiatif ya yang ditampilkan atau bahkan capaian kalau perlu. Ya, yang sudah tentu setiap capaian ada kelemahan, kita masih bisa maklum tuh. Tapi ini loh upaya-upaya. Nah, itu saya kira perlu ditonjolkan. Balik lagi ya, tentu ini kan bicara kalau konteks besar Indonesia presidensi G20 itu membutuhkan kontribusi yang banyak ya. Salah satunya yang tentu pintu masuk kita ya salah satunya imigrasi ya. Pelayanan tentu ke sana tentu harapannya lebih strategis dan taktis. Di luar itu tentu ya ada kementerian terkait ya, kayak terkait investasi tentu Kementerian Investasi dan BKPM. Di situ bisa melakukan riset-riset yang lebih strategis ya terkait big data, analitik dan lain-lain untuk memotret isu-isu maupun memetakan, bahkan kalau perlu Indonesia ini kan pasar besar sebenarnya. Nah, tapi kan bukan berarti kemudian kita hanya menjadi pasar. Kalau lebih bagus kalau kita menarik investor untuk kemudian membangun negeri ini dengan struktur ekonomi, menciptakan banyak lapangan kerja dan itu akan lebih menyenangkan banyak orang kan gitu. Baik,